Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kita bakal tutorial untuk asistensi rekayasa fondasi ini untuk persiapan UTS dan tugas ya. Bagian pertama ini aku bakal ngejelasin ulang review singkat tentang parameter kompresibilitas. Itu untuk parameter untuk menghitung konsolidasi ya. Jadi pertama, kalau misalkan kita lihat di grafiknya, itu sebenarnya dalam pengujian konsolidasi itu kita bakal dapat grafik yang kurang lebih seperti ini gitu. Ini ada loading, terus nanti unloading dan reloading gitu. Nah, kalau dari grafik ini diidealisasi, itu kita bakal dapat yang seperti ini. Di mana grafik ini mempunyai dua slope ya. Ada dua slope ya, dua gradien yang mana kita kenal dengan CR dan CC. Nah, R itu dia rekompresi dan CC itu kompresi. Dan titik patah di antara keduanya itu kita sebut sebagai prekonsol. Nah, jadi di sini kita punya 3 parameter ya. Yang utamanya yaitu adalah CC, CR, prekonsol, dan turunannya dari prekonsol ini kita bakal dapat namanya OCR. Gitu. Penting untuk kita mengetahui parameter-parameter ini, terutamanya nanti dengan prekonsol, kapan kita harus menggunakan CR, kapan kita harus menggunakan CC. Nah, itu bergantung dengan prekonsolnya berapa dan bebannya itu berapa. Oke, langsung kita coba ke contoh soal. Mungkin sebenarnya untuk di ujian sendiri nanti kalian harusnya bakal dapat ininya ya, nilai CC, CR-nya dan prekonsolnya harusnya. Jadi nggak ada pengujian lab, tapi ini untuk review aja dan untuk membantu teman-teman semua mengerjakan soal. Barangkali mungkin ada kebingungan. Nah, di sini ada satu hasil pengujian, pressure dan void ratio, yang mana di sini sebenarnya kita diminta untuk menghitung CC dan CR, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya tahapannya ya, kita paling mudah itu untuk plot dulu grafik ya. Nah, kita biasanya memplotkannya dalam bentuk semi-logarithmic gitu. Oke, di sini aku plotkan grafiknya. Grafiknya kurang lebih kayak gini. Untuk sumbu ininya, sumbu X-nya itu dia logaritmik dan sumbu Y-nya itu aritmatik biasa. Oke, kan tadi bentuk kurvanya seperti ini ya. Dan untuk yang CR sendiri itu dia sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini, ini untuk yang sini dan sini tuh sejajar gitu. Jadi untuk CR itu kita asumsikan kita bisa ngambil dari yang sini atau yang dari sini. Tapi biasanya kalau aku ngambilnya dari yang bawah sini gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang CC itu ngambilnya dari yang bagian sini. Nah, kalau misalkan kita lihat grafiknya, yang paling linear ya, kita lihat yang paling linear itu untuk pertama mungkin kita bakal mencari ini dulu ya, CC. Yang paling linear yaitu dua titik di sini. Ya udah, kita lihat di sini tuh ketika L-nya tuh dia sama dengan 1280. L-nya 1280, di sini kita punya void ratio-nya 602. Dan untuk yang satu lagi, ketika sebelumnya 640 itu 696. Ya udah, tinggal untuk mencari CC-nya. CC-nya itu kita akan peroleh. Sebentar, ini ada error dari ini. Oke, untuk CC-nya berarti tinggal kita cari gradien dari dua titik itu gitu. Cari gradien dari dua titik tersebut. Sorry. Nah, berarti kan untuk CC berarti tinggal E2 di min S1 dibagi log yang beban yang kedua ya, P2 per S1. Ini kalau misalkan tadi aku hitung, dapatnya sekitar 0,34 gitu, kalau nggak salah. Berarti kan di sini tinggal 0,602 dikurangi 0,696 dibagi log 1280 dibagi 640 gitu. Nanti dapatnya 0,34 gitu kalau nggak salah. Nah,
Sama halnya untuk yang CR berarti kan di sini yang paling linear itu ini dan di sini ya. Berarti ketika bebannya 1280 dan bebannya itu di 320. Nanti kita bakal cari gradiennya. Kalau misalkan dicari gradiennya akan diperoleh tadi kalau nggak salah hitung CR itu dia dapat 0,04. Dan harus diingat kalau CC itu nilainya selalu lebih besar ya daripada CR. Kalau misalkan di sini dilihat di grafiknya, yang CC itu dia lebih curam gitu kemiringannya dibanding yang CR. Gitu dulu untuk bagian pertama, dilanjut ke bagian selanjutnya.